Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM C1C021117 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi yang berjudul Teknik Pengambilan Sampel. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita masuki ke pokok pembahasannya. Adapun pokok pembahasan untuk materi kali ini ada 6. Yang pertama mengenai pengertian teknik pengambilan sampel. Yang kedua, tujuan teknik pengambilan sampel. Yang ketiga, jenis-jenis pengambilan sampel. Yang keempat, prosedur teknik pengambilan sampel. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi teknik pengambilan sampel. Dan yang terakhir, contoh aplikasi teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengambilan sampel. Menurut Harry R., teknik pengambilan sampel atau teknik penyampelan itu adalah cara untuk menentukan sampel. Nah, dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teknik pengambilan sampel yaitu suatu prosedur atau metode yang digunakan untuk memilih sebagian atau sekelompok individu, unit, atau objek dari suatu populasi yang lebih besar sebagai representasi yang dapat diuji atau diobservasi. Kemudian, pokok pembahasan yang kedua yaitu tujuan teknik pengambilan sampel. Ada 5 tujuan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, representatif. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, keamanan. Dan yang kelima, kesesuaian. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk tujuan yang pertama yaitu representativitas memiliki makna bahwa sampel yang diambil itu mewakili karakteristik populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Kemudian yang kedua, akurasi mengandung makna bahwa teknik pengambilan sampel bertujuan untuk mengurangi kesalahan pengambilan sampel yang dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian dan analisis data. Kemudian yang ketiga, efisiensi memiliki makna dengan meminimalkan waktu, sumber daya, dan biaya yang diperlukan untuk mengambil sampel yang cukup besar. Kemudian yang keempat, keamanan dengan menjaga kerahasiaan data dan melindungi privasi responden yang ingin diteliti oleh peneliti. Kemudian yang terakhir, kesesuaian menyesuaikan teknik pengambilan sampel dengan jenis penelitian, tujuan penelitian, serta karakteristik populasi yang diteliti. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari teknik pengambilan sampel, pokok pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Ada 8 jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama, sampel acak atau sederhana. Yang kedua, sampel sistematis. Yang ketiga, sampel cluster. Yang keempat, sampel stratifikasi. Yang kelima, sampel kuota. Yang keenam, sampel purposif. Yang ketujuh, sampel snowball. Dan yang kedelapan, sampel kuota proporsionalitas. Selanjutnya saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama tadi, sampel acak sederhana. Sampel acak sederhana ini merupakan jenis teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan karakteristik atau atribut tertentu dari populasi yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, sampel sistematis merupakan jenis teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil setiap anggota dari populasi secara berurutan yang dimulai dari anggota pertama yang dipilih secara acak. Selanjutnya yang ketiga yaitu sampel cluster. Jenis pengambilan sampel dengan menggunakan sampel cluster ini dilakukan dengan memilih cluster atau kelompok yang ada di dalam populasi. Kemudian semua anggota dalam cluster tersebut menjadi sampel. Lalu yang keempat, sampel stratifikasi. Sampel stratifikasi merupakan jenis teknik pengambilan sampel dengan populasi dibagi menjadi beberapa strata berdasarkan karakteristik tertentu yang ingin diteliti oleh peneliti. Kemudian yang kelima, sampel kuota adalah jenis teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengatur kuota atau batasan tertentu untuk setiap kelompok. Kemudian yang selanjutnya yaitu sampel purposif merupakan pengambilan sampel yang dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan atau tujuan penelitian tertentu.
Yang ketujuh yaitu sampel snowball. Pengambilan sampel dilakukan dengan memulai satu atau beberapa individu atau kelompok yang memiliki karakteristik yang diinginkan. Kemudian, sampel diperoleh melalui referensi atau rekomendasi dari individu atau kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sampel kuota proporsional. Merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengatur kuota atau batasan tertentu. Ini hampir sama dengan sampel kuota tetapi berbeda karena di sini ada sampel kuota proporsionalitas dengan proporsi tertentu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip dasar beberapa jenis teknik pengambilan sampel. Untuk yang pertama yaitu sampel acak sederhana, prinsip dasarnya adalah setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua, sampel acak sistematis, di mana prinsip dasarnya adalah sampel dipilih secara sistematis dengan interval tetap dari populasi. Kemudian, yang ketiga yaitu sampel acak berstrata, memiliki prinsip dasar di mana populasi dibagi menjadi strata atau kelompok yang homogen dan sampel diambil secara acak dari setiap strata atau kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sampel acak kluster, di mana prinsip dasarnya adalah populasi dibagi menjadi kluster atau kelompok secara acak dan semua anggota di dalam kluster yang dipilih diambil sebagai sampel. Nah, itu tadi beberapa prinsip dasar dari jenis teknik pengambilan sampel. Kemudian bagaimana prosedur pengambilan sampel? Baiklah, untuk prosedur pengambilan sampel saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Adapun prosedur-prosedurnya ada memiliki 8 prosedur. Yang pertama yaitu menentukan populasi atau target populasi yang akan diambil sampelnya. Kemudian yang kedua, menentukan ukuran sampel yang sesuai berdasarkan teknik pengambilan sampel yang dipilih dan tingkat akurasi yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, memilih jenis teknik pengambilan sampel yang sesuai seperti sampel random sampling, stratified sampling, cluster sampling, atau systematic sampling. Jadi kita akan memilih di antara jenis-jenis teknik pengambilan sampel yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat yaitu melakukan persiapan alat dan bahan yang diperlukan seperti formulir pengambilan sampel, alat ukur, label, dan wadah untuk menyimpan sampel. Kemudian yang kelima yaitu melakukan pengambilan sampel sesuai dengan teknik yang dipilih. Mengikuti prosedur yang telah ditentukan dengan seksama untuk memastikan representativitas dan validitas sampel. Kemudian yang keenam, mencatat informasi yang relevan tentang sampel seperti tanggal pengambilan sampel, tempat pengambilan sampel, kondisi lingkungan, atau karakteristik sampel. Yang ketujuh, mengolah dan menganalisis data sampel yang telah diambil sesuai dengan tujuan penelitian atau pengambilan sampel yang dilakukan. Dan yang terakhir, menyajikan hasil pengambilan sampel secara jelas dan akurat dalam laporan atau analisis yang sesuai. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi teknik pengambilan sampel. Ada 8 faktor. Yang pertama, populasi dan ukuran sampel. Ini akan mempengaruhi teknik pengambilan sampel juga. Lalu yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, karakteristik variabel. 4. Sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kelima, kesalahan pengambilan sampel. Yang keenam, konteks penelitian. Yang ketujuh, etika penelitian. Dan yang kedelapan, validitas dan generalisasi hasil. Nah, kedelapan faktor tadi itu akan mempengaruhi teknik pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Tadi sudah saya jelaskan beberapa jenis teknik pengambilan sampel. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dari masing-masing jenis tersebut. Yang pertama, sampel acak. Contohnya yaitu pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling dalam penelitian mengenai prevalensi penyakit di suatu populasi, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Kemudian, sampel berstrata, pengambilan sampel berstrata atau stratified sampling dalam penelitian mengenai tingkat pendapatan di suatu kota, di mana populasi
dibagi menjadi beberapa strata berdasarkan tingkat pendapatan dan kemudian diambil sampel dari setiap strata secara proporsional. Kemudian yang ketiga, sampel berkelompok. Dalam penelitian sampel berkelompok mengenai penggunaan teknologi di suatu sekolah, di mana beberapa sekolah dipilih secara acak sebagai kelompok sampel dan kemudian seluruh anggota kelompok tersebut menjadi sampel. Lalu yang keempat, sampel bertingkat. Contohnya dalam penelitian mengenai kepatuhan penggunaan obat di suatu rumah sakit. Kemudian selanjutnya yaitu sampel purposive atau purposive sampling dalam penelitian kualitatif, biasanya di mana peneliti secara sengaja memilih sampel yang dianggap paling relevan atau representatif untuk memahami fenomena yang diteliti. Kemudian yang keenam, sampel snowball sampling atau sampel bola salju. Contohnya yaitu dalam penelitian mengenai jaringan sosial atau kelompok yang sulit dijangkau, di mana sampel awal dipilih secara purposif dan kemudian sampel-sampel selanjutnya diperoleh melalui referensi atau rekomendasi dari sampel awal. Dan yang terakhir, pengambilan sampel kuota atau kuota sampling dalam penelitian pemasaran atau opini publik, di mana sampel diambil berdasarkan kuota tertentu, misalnya jumlah responden dari tiap kelompok, umur, atau jenis kelamin yang harus terpenuhi. Nah, itulah beberapa contoh aplikasi teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Penting untuk memilih teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan pertimbangan metodologis lainnya untuk memastikan validitas dan keberlakuan hasil penelitian. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi teknik pengambilan sampel. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.